Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita mau masuk ke limit fungsi materi di minggu ke-7. Kalau yang beli buku Pak Wono, sudah setengahnya ini, sudah setengah buku kita. Gila ya, nggak kerasa ya udah 7 minggu ya. Mantap. Oke ya, kita mau masuk yuk ke tentang limit fungsi. Mungkin kurang besar ya, besarkan sedikit. Nah, yang pertama itu titik cluster. Cluster apa cluster pakai A ya? Kalau yang saya ngikutin buku Pak Wono deh pakai U. Karena sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan kita dari bahasa Inggris menyerap bukan menyerap apa yang kita dengar ya, tapi menyerap apa yang tertulis, menyerap apa yang tertulis. Makanya bukan atlet tapi atlet, bukan diskrit tapi diskret. Tapi aneh, kalau ini cluster saya cari di KBBI Daring nggak ada pakai U, adanya pakai A. Aneh juga itu. Yuk kita masuk ke definisinya. Definisi cluster. Misalkan saya punya A subhimpunan dari bilangan real, titik C bilangan real adalah titik cluster dari A jika untuk setiap D lebih besar dari 0, terdapat titik X anggota A dengan X-nya tidak sama dengan C untuk X minus C kurang dari delta. Ini saya cuma mau ngebahas contoh-contoh aja ya hari ini mah. Sebenarnya kamu udah ini. Nah, di video itu, di slide itu kalau kamu lihat ya ini semuanya yang saya mau menerangkan yang contoh latihan di slide. Jadi kalau kamu udah latihan mengerjakan latihan yang di slide saya, ya sebenarnya kamu sudah mengerti ya. Sebenarnya kamu sudah mengerti. Nah, jadi titik cluster itu biasanya kita sebut titik kumpul. Jadi kalau saya punya ini ada himpunan A, misalkan gitu ya. Saya punya himpunan A, misalkan saja saya punya himpunan buka, maka titik C itu disebut titik cluster kalau apa? Kalau setiap kali saya buat lingkungan, untuk setiap delta positif, delta ini terhubung dengan apa? Delta ini terhubung dengan himpunan buka C minus delta dengan C plus delta yang ini. Setiap kali saya punya lingkungan dari C, maka lingkungan itu selalu memuat satu titik dari A. Selalu memuat satu titik dari A. Contohnya itu adalah apa? Contohnya 0 adalah titik cluster dari himpunan A. Kalau melihat ya gampang ya, 0 dari titik cluster dari himpunan seper N. Kalau saya punya ini 1, seperdua, sepertiga, seperempat, seperlima. Jadi setiap kali saya buat himpunan lingkungan di sekitar 0, pasti ada anggota yang seper-seper itu. Dari mana saya dapat anggota yang seper-seper itu? Ya kamu bisa tahu ya. Saya mau mencari, kalau ini lingkungannya epsilon, saya mau mencari seper N yang lebih kecil dari epsilon. Berarti saya mencari apa? N yang lebih besar dari seper epsilon. Kamu sudah tahu bagaimana saya bisa mencari bilangan asli yang lebih besar dari seper epsilon? Jawabannya tentunya adalah sifat Archimedes. Oke ya, dengan cara yang sama, contoh yang bukan titik cluster, misalkan adalah himpunan bilangan asli. Misalkan saya punya himpunan bilangan 1, 2, 3 gitu ya. Jangan lupa untuk membuktikan bukan titik cluster adalah apa? Ada delta ini terkait apa? Delta ini terkait dengan himpunan di A, himpunan di sekitar C. Jadi ini misalnya C-nya adalah 1, maka 1 itu pada himpunan bilangan asli bukan titik cluster. Kenapa? Karena saya bisa buat delta yang adalah setengah. Sehingga tidak memuat himpunan lain, tidak memuat anggota himpunan bilangan asli, kecuali 1. Tapi kan di sini tidak boleh C. Tidak boleh dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini, 1 itu bukan titik cluster dari himpunan bilangan asli. Nah, yang perlu kamu tahu di sini, bahwa ketika saya punya himpunan bilangan cluster, ketika saya punya titik cluster dari himpunan itu tidak harus ada di himpunan itu. Contohnya apa? Contohnya adalah titik A. Tapi titik cluster tentunya bisa di himpunan itu. Contohnya apa? Contohnya semua titik pada interval tutup 01 itu adalah titik cluster. Semua titik di semua titik pada himpunan bilangan real yang terletak di interval 01 dia adalah titik cluster. Setiap titik ujungnya juga, karena setiap kali saya buat lingkungan pasti ada anggota dari ini. Oke ya. Jadi itu, nah pertanyaan saya. Coba pertanyaan saya. Ini kamu coba buktikan sendiri ya. Jangan lupa, begitu setiap kali saya punya definisi apapun, yang harus kamu lakukan adalah apa? Kamu harus tahu contoh yang memenuhi definisi. Yang kedua, contoh yang tidak memenuhi definisi.
Yang ketiga apa? Kamu harus bisa membuktikan dia titik cluster, tidak membuktikan yang memenuhi definisi dan yang tidak memenuhi definisi. Selalu, setiap kali kamu punya definisi, harus selalu di pikiran kamu harus ada yang seperti itu. Oke ya, jadi saya tinggalkan buat kamu bagaimana membuktikan 0 itu adalah titik cluster dari himpunan A, dan setiap himpunan bilangan setiap anggota dari himpunan bilangan asli dia adalah titik cluster dari himpunan bilangan asli ya. Saya serahkan pada kamu. Nah, pertanyaan saya untuk kamu dapat pikirkan. Ya sekarang. Kalau saya punya bilangan rasional, antara 01 diiriskan dengan bilangan real 01. Pertanyaan saya, bilangan ini setiap titik di sini adalah titik cluster atau bukan? Apakah setiap titik di sini adalah titik cluster? Apakah setiap titik pada ini adalah titik cluster? Siapa ini yang jawab? Ian, Pak. Siapa ini yang jawab? Ian. Ian, kenapa Ian? Karena misalkan ini ya, ini adalah 01. Misalkan ini bilangan rasional ini. Kenapa dia disebut titik cluster? Karena untuk setiap bilangan real epsilon lebih besar dari 0, setiap anggota dan untuk setiap anggota X dalam A ada anggota Y dalam A, sehingga mutlak dari X kurang Y itu lebih kecil daripada yang mana epsilon. Y itu yang mana? X dan Y itu jadi yang mana Y yang mana? Untuk setiap anggota ngikutin X dalam yang ngikutin definisinya, jangan pakai epsilon, pakai delta. Oke, Pak. Untuk setiap delta lebih besar dari 0. Oke. Jadi saya punya lingkungan di sini ya. Lingkungannya apa? Lingkungannya R minus delta sampai R plus delta. Jadi lingkungan ini R minus delta sampai R plus delta. Apakah dia punya bilangan rasional juga? Punya, Pak. Kok tahu? Kok tahu? Karena berdasarkan prinsip Archimedes saya bisa menyimpulkan kalau di antara dua bilangan real prinsip Archimedes. Itu bukan kepadatan bilangan real, Pak. Bagus sekali. Bagus. Kepadatan bilangan apa? Real. Rasional ya? Kepadatan bilangan rasional di real. Oh iya. Jadi di antara setiap dua bilangan real ada bilangan rasional. Caranya gimana? Kamu ambil bilangannya siapa aja? Oh, gimana ya? Ya ambil inilah. R kan bilangan real. R plus delta bilangan real bukan? Iya. Ya, pasti ada yang di tengahnya dong. Dan yang di tengahnya pasti bilangan rasional. Bilangan real di tengah-tengahnya bilangan rasional. Jadi pasti ada bilangan ini. Tunggu, Pak. Kalau misalnya kayak gitu, kalau R dan delta sama-sama irasional gimana, Pak? Lah, tapi kan dia bilangan real. Asalkan kan kepadatan bilangan rasional di real itu ngomong apa? Begitu saya punya dua buah bilangan real X dan Y, selalu ada bilangan rasional di antaranya, kan gitu ngomongnya. Oh iya Pak. Saya kira Bapak mau membangun rasionalnya sendiri gitu, Pak. Oke. Tidak Ian. Terima kasih atas jawabannya. Jadi saya punya bilangan himpunan A itu titik cluster itu bilangan rasional di antara 01, pada akhirnya seluruh bilangan rasional di bilangan real, di himpunan bilangan real itu adalah titik cluster. Oke ya, dia adalah titik cluster. Oke, nah yang berikutnya teorema karakterisasi. Oh, jadi sekarang saya begitu punya himpunan A-nya itu tidak harus seluruh bilangan real loh. Tidak harus interval isinya. Isinya bisa bolong-bolong, bilangan rasional iris 0,1 yang A ini. Jadi A-nya itu bisa parah. Parahnya apa? Parahnya itu bolong-bolong. Ki iris 0,1. Ya, bisa separah itu himpunan A yang saya punya nanti untuk limit ini. Nah, teorema karakterisasi titik cluster. Kalau misalnya titik C anggota real ada titik cluster dari himpunan A, subset dari real, jika dan hanya jika terdapat barisan AN sehingga limit AN sama dengan C dan AN-nya tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia titik cluster, ide pembuktiannya, nah ini ide pembuktian ini menurut saya kamu perlu kuasai. Kenapa? Karena ini sangat sering kita pakai. Terutama membuktikan dari titik cluster ke terdapat barisannya. Caranya gimana? Caranya kira-kira seperti ini ya. Jadi saya punya C ini adalah titik cluster.
Ini saya punya C itu adalah titik cluster. Artinya apa? Artinya untuk setiap kali saya punya lingkungan, lingkungannya apa? Lingkungan C minus delta ada delta positif, sehingga di lingkungan C minus delta sampai C plus delta ini selalu ada apa? Selalu ada X. Ini selalu ada X yang anggota A. Selalu ada X yang anggota A. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya mengkonstruksi barisan AN yang konvergen ke C? Bagaimana saya mengkonstruksi, ini ya, terdapat barisan AN yang konvergen, barisan AN di A yang konvergen ke C. Nah, yang saya lakukan adalah ini. Saya pilih sekarang deltanya itu sama dengan 1/n. Deltanya ini bergantung dari N. Deltanya bergantung dari N. Jadi ketika deltanya sama dengan 1, saya punya 1. Jadi saya punya lingkungan persekitaran 1 dari C. Ini adalah C minus 1 sampai C plus 1. Apakah ada titik di sini? Ada, Pak. Nah, ini yang kita katakan A1. Lalu saya perkecil lagi, sekarang delta 2. Delta 2 itu apa? Persekitaran setengah dari C, yaitu C minus setengah sampai C plus setengah. Pertanyaannya, apakah ada bilangan asli di sini? Ada bilangan A, ada himpunan bilangan A di sini. Lah, dia kan titik cluster, pasti ada dong anggota A. Nah, yang ini kita katakan A2. Boleh ya? Lalu saya perkecil lagi, saya ambil delta 3. Delta 3 itu apa? Delta 3 itu nanti jadi sepertiga. Nanti saya lihat di lingkungan C minus sepertiga sampai C plus sepertiga. C minus sepertiga sampai C plus sepertiga. Nah, di lingkungan ini, apakah ada anggota A? Ya pasti ada, kan dia titik cluster. Untuk setiap kali saya punya lingkungan positif, ini positif sepertiga, maka dia punya titik cluster. Jadi pada akhirnya saya bisa membangun barisan AN yang konvergen ke A. Ya nanti pada akhirnya nanti seper-N-nya nanti kira-kira mana gitu. Seper-N-nya nanti kira-kira terakhirnya dibuat lebih kecil dari epsilon supaya nanti memenuhi limit AN-nya sama dengan C. Membuktikan arah sebaliknya ya tinggal kamu lihat. Tapi menurut saya ide yang menarik itu ketika dia membuktikan terdapat barisan. Mengkonstruksi barisan ini menurut saya perlu jadi perhatian kamu. Karena itu juga sebenarnya yang dipakai ketika saya mengkonstruksi ini. Saya belum pernah ngomong ya. Mengkonstruksi kalau saya punya barisan, saya punya barisan bilangan positif yang dia ini konvergen ke 0, barisannya ini konvergen ke 0. Bagaimana saya buktikan bahwa ada subbarisan dari AN subbarisan AN ya. ANK, jadi ada subbarisan ini yang konvergen nanti ke tak hingga. Nanti kira-kira buktikan apakah nanti ada yang lebih besar dari 1, apakah ada yang lebih besar dari 2, apakah ada yang lebih besar dari 3. Selalu ada, nanti pakai Archimedes segala-gala gitu. Jadi karena selalu ada, nanti saya bisa mengkonstruksi barisan subbarisan, 1 ANK nanti, yang akan menuju tak hingga. Kira-kira mirip-mirip seperti ini. Kalau yang ini barisannya nanti yang selalu dibatasi oleh 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima. Kalau yang ini nanti lebih besar dari 1, lebih besar dari 2, lebih besar dari 3. Kenapa? Karena pada akhirnya saya membuktikan menuju tak hingga. Artinya apa? Artinya saya akan membuktikan dia akan lebih besar dari bilangan real yang saya berikan. Jadi konstruksi barisannya apa? Yang lebih besar dari 1, lebih besar dari 2, lebih besar dari 3, lebih besar dari 4, lebih besar dari 5. Nanti pada akhirnya lebih besar dari seluruh bilangan real yang saya mau. Ya, kira-kira ada ide-ide yang seperti itu. Nah, ide-ide yang ini itu penting ya, kamu coba lihat sendiri. Nah, yang berikutnya kemudian limit. Misalkan A subhimpunan dari real dan C adalah titik cluster dari A. Misalkan pula F adalah pemetaan dari A ke real, bilangan real L dikatakan limit dari F di titik C. Biasanya tulis limit F. Bisa nulisnya nanti cuman kayak gini ya, mana sih? Nah, bisa nanti nulisnya cuma kayak gini ya, nggak usah pakai dalam kurung X-nya, nanti ke depannya. Oke ya, terdapat, jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta positif, kamu sudah tahu ya. Sehingga, nah ini yang perlu dicermati sedikit saja, Ada beberapa buku yang ngomongnya gini, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta positif, sehingga ada yang buku ngomong gini, untuk setiap X anggota A dan ini
berlaku ini. Jadi saya baca yang dalam tanda kurung. Oke ya. Tapi juga ada buku yang menulis gini, sehingga jika X anggota A dan ini, maka ini. Gitu ya. Jadi ada buku yang pakai jika maka, ada buku yang pakai untuk setiap ini dan ini, berlaku ini. Ya terserah kamu yang mana. Kalau saya sih, kalau yang paling bagus, supaya kamu ngerti, kalau menurut saya, mungkin paling bagusnya saya tulis gini. Jika apa? Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, terdapat lebih besar dari 0. Nah, ini ya. Sehingga untuk setiap X anggota A, untuk setiap X anggota A berlaku ini, berlaku, oke. Untuk setiap X anggota A berlaku jika ini nol kurang dari delta. Jika ini maka right arrow. Jika ini maka fx min L-nya itu lebih kecil dari alpha epsilon. Nah, mungkin ini lebih jelas nggak ya? Jika ini untuk setiapnya bentar. Jadi ini dalam tanda kurung, jadi ini oke. Atau gini. Nah, jadi dia punya 4 pernyataan kira-kira. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta, sehingga untuk setiap X anggota A berlaku jika ini maka ini, gitu ya. Atau kadang-kadang ada yang mau ngomong ya ini ya, jika ini dan ini sama saja lah, terserah kamu, sama saja terserah kamu. Tapi nanti pertanyaannya begitu negasinya apa? Jadi kalau lihat dari sini negasinya apa? Ada epsilon positif, sehingga untuk setiap delta terdapat X, jadi X-nya itu bergantung dari delta ya, terdapat X anggota A, sehingga berlaku apa ini? Berlaku ini dan tidak ini. Kamu ngerti ya? Jadi kalau dari sini saya punya apa? Ada epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap delta positif ada X anggota A, jangan lupa bergantung dari delta positif tadi, sehingga berlaku ini dan tidak ini. Berlaku ini tetapi tidak berlaku ini. Atau ini efek finalnya lebih besar sama dengan epsilon. Gitu ya, Leon? Aman, Pak. Mau nanyanya. Atau kalau kamu mau, ya udah nggak pakai jika maka. Kamu ngomongnya gini, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X anggota A dan berlaku ini, tapi itu nanti bingung ya. Nanti negasinya ini atau lagi. Ya, oke. Ya, pakai ini aja lah. Jadi untuk setiap X anggota A berlaku untuk setiap X anggota A dan ini. Oke. Ya, kira-kira gitu. Nah, yang bukti yang biasanya kamu sudah bisa, kita mau masuk ke bukti yang di sini ya. Buktikan limit dari X kuadrat sama dengan 4. Bukti, jawab. Ya, untuk setiap X anggota. Oke. Jadi untuk membuktikan ini, ambil lebih besar dari 0, lalu akan dicari delta positif sehingga untuk setiap ya mau gini lah, untuk setiap X anggota A dan kalau mau ngikutin atas boleh 0 lebih kecil dari X min 2
lebih kecil dari delta, sehingga untuk setiap ini berlaku x kuadrat min 4 lebih kecil dari var epsilon. Gitu ya. Nah, biasanya kotretan atau analisis pendahuluan, nama keren. Analisis pendahuluan. Nah, yang saya mau cari adalah kamu pernah nggak ya? Bisa ada sih. Nah, ini dengan cepat saya lihat ini akan menjadi dan ini ambil. Jadi X-2-nya delta, jadi kira-kira saya pengen ini menjadi berapa delta. Nanti berapa deltanya lebih kecil dari epsilon, jadi nanti saya pilih deltanya berapa per berapa gitu ya. Kira-kira, jadi analisis pendahuluannya ini, nanti pertanyaannya oke. Akan dicari delta lebih besar dari 0 ya. Jangan lupa sebenarnya deltanya ini karena saya melihat hanya limit itu hanya dekat dengan 2. Jadi saya pertama misalkan biasanya ya, misalkan ini yang biasanya dilakukan orang ini. Misalkan X minus 2 lebih kecil dari 1. Seolah-olah deltanya saya pilih 1. Misalkan X minus 2, tujuannya apa? Tujuannya saya mau menghampiri X plus 2 itu kira-kira lebih kecil dari angka berapa? Gitu ya. Misalkan X minus 2 lebih kecil dari 1. Akibatnya apa? Akibatnya kalau saya buka tentunya X-nya harus terletak antara berapa? X-nya tentunya harus terletak antara 2 minus 1, 1 sampai 2 plus 1 yang adalah 3. Oke, dari sini saya punya apa? Dari sini saya punya, oh berarti X plus 2 itu sama dengan, X plus 2 itu tentunya akan lebih kecil sama dengan X ditambah 2. Dan ini tentunya akan lebih kecil sama dengan 3 tambah 1. Sama dengan 4. Jadi dalam hal ini saya punya, ini aproksimasinya bisa jelek banget ya, kasar banget. Tapi nggak masalah. Jadi saya punya apa? Jadi saya punya ini itu nanti akan lebih kecil sama dengan apa? 4 dikali dengan X minus 2. Halo. Lagi. Nah, nanti pada akhirnya titik, nanti ini pengen lebih kecil dari var epsilon. Gitu ya. Jadi nanti deltanya apa? Nanti saya pilih deltanya kan saya mau ini X. Ini. Jadi saya pilih nanti deltanya epsilon per 4. Jadi nanti biasanya yang saya lakukan, pilih delta ini sama dengan infimum atau minimum dari apa? Minimum dari 1 atau setelah memilih ini, coba kita buktikan. Akibatnya, kenapa ini sih? Akibatnya, untuk setiap X di A dan, ini analisis pendahuluan cuma segini ya. Untuk setiap X anggota A dan 0 lebih kecil dari X minus 2 lebih kecil dari delta, berlaku apa? Berlaku X kuadrat X kuadrat minus 4 ini akan langsung aja yang di atas ya, lebih kecil dari 4 dikali X minus 2. Pertanyaannya, Pak, apakah ini lebih kecil dari epsilon? Yang saya pilih kan, belum ya. Yang saya pilih kan tadi apa? Ini nggak termasuk potretan ya, maaf. Ini potretan sih.
Yang saya pilih kan minimum dari 1 per epsilon per 4. Kalau kebetulan deltanya terpilih epsilon per 4, maka ini menjadi var epsilon. Boleh ya, kamu ngerti ya? Tapi kalau yang terpilihnya 1 gimana Pak? Kalau minimumnya 1. Kalau minimumnya 1 kan menjadi 4 dikali 1. Betul. Tapi jangan lupa, 1 ini akan lebih kecil dari epsilon per 4 karena minimumnya 1 dari antara ini. Maka dia akan lebih kecil dari apa? Lebih kecil dari 4 dikali var epsilon per 4. Kamu ngerti nggak? Var epsilon kok ini nggak ganti sih? Nanya yang sebelumnya. Jadi ini pada akhirnya ya lebih kecil dari epsilon juga. Jadi entah dia yang lebih kecil epsilon per 4, minimumnya misalkan epsilon per 4, maka langsung lebih kecil epsilon kan. Tapi bagaimana Pak kalau yang lebih kecilnya 1? Lah 1 kan lebih kecil dari epsilon per 4 karena minimumnya adalah 1. Maka dia akan lebih kecil dari epsilon per 1, lebih kecil dari epsilon per 4. Tentunya ini boleh sama ya. Jadi pada akhirnya lebih kecil dari epsilon juga. Jadi dalam hal ini saya akan dapatkan ini kira-kira. Ini yang biasanya kamu tulis di buku textbook. Langsung gini. Padahal sebenarnya kan bisa minimum bisa 1 epsilon per 4. Tapi pada akhirnya kesimpulannya sama. Ya, pertanyaan. Nama siapa? Ian lagi, Pak. Saya Iren? Saya nggak punya mahasiswa Iren? Ian, Pak. Oh, Ian. Gimana Ian? Pertanyaan saya cuman kenapa mutlak X plus 2 itu bisa lebih kecil sama dengan 4, Pak? Kan kita nggak mengikat X-nya itu cuman di sekitar min 2 sampai 2. Kenapa? Apa? Ya, misalnya kenapa nggak X-nya saya rasa 2,1 gitu misalnya. X-nya 2,1. Bisa aja. Bentar. Apa? Sekali lagi Ian, pertanyaannya. Pertanyaan saya kenapa mutlak X plus 2 itu lebih kecil sama dengan 4, Pak? Loh, kan kalau X-nya antara 1 sampai 3, mutlak X lebih kecil dari 3 dong. X-nya antara 1 sampai 3 loh ya. Oh, kita bagi kasus gitu ya, Pak ya. Iya. Ini hati-hati, bukan jika bawah maka ke atas ya, tapi jika atas maka ke bawah. Iya, ngerti, Pak. Hati-hati loh. Kalau bawah maka ke atas tidak betul. Atas maka ke bawah pasti. Kalau X-nya antara 1 sampai 3, mutlak X pasti lebih kecil dari 3 dong. Ya, Ian ya? Halo? X-nya antara 1 sampai 3, mutlak X sama X kan sama aja kalau X-nya positif. Saya nggak merasa itu mengekang gitu. Gimana ya? Apanya yang nggak mengekang? Kalau mutlak X-nya lebih kecil dari 3, X-nya belum tentu lebih kecil dari 3, betul. Karena mutlak X itu X-nya bisa negatif. Tapi kalau X-nya antara 1 sampai 3, loh kan kalau X-nya positif, X sama dengan mutlak X, Ian. Iya, iya juga. Sama dong. Hah? Pak ingin bertanya, Pak. Ya. Ian, udah jelas atau masih ini? Atau ya dipikirkan lagi. Ya, yang lain yang bertanya. Leon, Pak, mau nanya. Itu kan kita dapat dimisalkan itu kan X-nya di antara 1 dan 3. Kemudian mutlak X itu kita udah tahu dia pasti lebih kecil sama dengan 3. Terus angka 2-nya itu kenapa bisa hilang, Pak? Kamu ngomongin yang mana? Saya masih ini. Yang mana? Kita kan tahu X-nya itu nilainya di antara 1 dan 3. Yes. Nah, makanya mutlak X itu kecil sama dengan 3. Ya. Saya nggak tahu, Pak, plus 2-nya itu kenapa bisa hilang gitu, Pak. Seharusnya. Seharusnya 5 ya. Aduh. Kok pada nggak ngomong sih, baru ngomong sekarang. Oh, membuat saya tampak bodoh. Ya kira-kira gitu ya. Terima kasih. Sama itu, Pak. Ini yang ditanya si Ian lagi. Ian, kamu nanya ini juga ya? Jangan-jangan kamu nanya ini juga lagi. Oh iya, Pak. Saya nggak ngeliat kalau yang tadi yang saya tanya itu udah sebenarnya bagian proses di atas gitu. Saya nggak ngeliat tadi, Pak. Oke. Terima kasih. Itu wajar sekali menurut saya. Itu wajar sekali. Atau kadang-kadang orang berpikir seperti ini. Ketaksaman segitiga aja, katanya gini. Kan X plus 2 itu sama dengan X minus 2 tambah 4. Betul ya? Tentunya ini akan lebih kecil sama dengan X minus 2 ditambah 4. Nah, X minus 2-nya lebih kecil dari 1. Maka ini kenapa lebih besar, Rik? Ini akan lebih kecil dari 1 tambah 4. Nah, orang kadang-kadang pakai gini juga caranya. Bolehlah, gimana aja caranya. Intinya apa? Intinya saya mau menaksir yang ini itu supaya jadi angka.
Begitu saya jadi angka, ini menjadi delta dikali angka lebih kecil dari epsilon. Maka deltanya, ini kan jadi delta kan? Delta dikali ini lebih kecil dari epsilon. Maka deltanya harus saya ambil epsilon dibagi dengan taksiran saya untuk mutlak dari X plus 2. Kira-kira gitu. Kira-kira pada akhirnya untuk menaksir ini, semuanya seperti itu. Dibuatnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya punya apa lagi? Nah, ini saya cobain buktikan ya dengan cara yang sama lah. Pak, maaf Pak, saya mau tanya. Pertanyaan? Siapa nama? Edwin, Pak. Edwin, Yang Sebastian Yunus. pilih Tanya. delta. Kenapa harus pilih minimal 1 sama epsilon per 5, Pak? Kenapa nggak langsung pilih epsilon per 5? Loh, soalnya kita misalkan di depannya ini 1. Jangan-jangan ini yang lebih kecil. Kalau ini yang lebih kecil, ya saya harus pilih yang lebih kecil dong. Kalau epsilonnya misalkan 100, epsilonnya 100, misalkan epsilonnya, ambil epsilonnya 900 ya. Epsilonnya 100, bentar, kalau epsilonnya 100, saya ngomong apa ya? Jadi saya punya ini lebih kecil dari 20, kenapa diambil? Jadi intinya ini, bagaimana kamu bisa dapatkan epsilon per 5 ini? Siapa? Edwin Sebastian Yunus. Dari mana? Dari mana? Dari kamu misalkan ini kan? Dari kamu misalkan mana sih? Misalkan ini kurang dari 1. Mana? Kok nggak ada ya? Dari ini kan? Dari pemisalan ini kan? Kamu dapat epsilon per 5 itu? Berarti kalau ini nggak berlaku, ya epsilon per 5 yang nggak bakal ada lah. Iya nggak, Edwin? Oh iya, Pak. Iya dong. Jadi harus ambil lingkungan yang lebih kecil. Yang lebih kecil 1 atau epsilon per 5. Berarti supaya nanti nilai dari fungsinya X permisalan di atas ya, mendekati Pak? 4. Ya pada akhirnya ya pasti cari yang lingkungan yang kecil ya. Ini proof by intimidation. Tapi intinya saya pengen ini berlaku lebih kecil dari epsilon, tapi juga saya pengen harus berlaku ini. Jadi supaya berlaku dua-duanya, saya mencari irisannya. Irisannya berarti saya mencari minimumnya dong. Gitu Edwin Sebastian Yunus? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih sama-sama ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung lanjut dengan cara yang sama. Ya, siapa Nona namanya? Deborah, Pak. Deborah Arinta, pertanyaan. Itu milih mutlak X kurang 2 kurang dari 1-nya kenapa, Pak? Ya karena saya mau lihat di persekitaran 2 saja. Boleh nggak Pak deltanya lebih besar, deltanya benar-benar sembarang Pak? Ini apa? Ininya X minus 2-nya kenapa harus dipilih sama 1? Ya pada akhirnya saya mau ambil yang di deket-deket 2 aja. Kan limit itu sebenarnya mau lihat di sekitar 2. Nggak mau ngelihat yang terlalu jauh. Nggak mau melihat yang terlalu jauh. Loh ini kan cuma mau melihat di sekitar 2. Di sekitar 2 malah nggak boleh 1. Nggak boleh persekitaran 1 malah. Karena harus lebih dekat dari 1 persekitarannya. Sebenarnya Deborah. Tapi kalau kamu pengen bener-bener rigor, ya tentunya nanti ada kasus. Kalau lebih besar sama dengan 1, nanti kasusnya seperti apa. Saya pilih nanti deltanya seperti apa. Seperti itu. Kalau kamu mau bener-bener rigorous ya. Tapi biasanya kalau di buku-buku kita anggap ya dia kecil lah. Kecil. Karena saya membuktikan di sekitar 2-nya itu, Pak, di sekitar 2 itu 1 Pak? Bukan. 1 itu terlalu jauh dari 2. 1,5 Pak? Bukan. 1,5 itu masih terlalu jauh dari 2. 1,9 Pak? Bukan. 1,9 itu masih terlalu jauh. 1,199 Pak? Bukan. 1,99 itu masih terlalu jauh dari 2. Kamu ngerti nggak Deborah? Jadi sahih kalau saya ngomong, dia udah aja lebih kecil dari 1. Toh saya nggak akan pilih 1 pada akhirnya. Karena saya mencari yang lebih kecil, yang jauh lebih kecil. Dari persekitaran 1 dari 2. Persekitarannya harus benar-benar kecil pada akhirnya. Ya pada akhirnya ini deltanya saya pilih epsilon per 5 kan. Jadi kalau epsilonnya 0,0001, jadi deltanya itu adalah 0,001 bagi 5. Betul-betul kecil. Gitu Deborah. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak. Ya, dengan ya, pertanyaan?
bukan pertanyaan Pak, boleh minta ntar untuk berikutnya lebih pelan jelasinnya boleh nggak ya Pak? Ya. Kadang ada miss gitu Pak. Ya, terima kasih. Saya akan coba lebih pelan lagi. Jadi dengan cara yang sama, ini ambil var epsilon bisa dari 0. Jadi ini apa? Ini sama aja ya. Ini sama aja sama yang di atas. Sama saja dengan yang di atas. Legi. Bentar ya. Pak, sebelum lanjut saya boleh tanya nggak Pak? Siapa ini namanya? Ian Pak. Oh Ian, iya pertanyaan? Pertanyaan saya berarti dalam mencari limit itu berarti teknik kita itu kayak apa ya? Kayak kita cari kondisi supaya kita bisa mendefinisikan delta dengan cara yang lebih gampang gitu ya Pak ya? Betul. Pokoknya kita cuma mau mencari biasanya. delta itu ada aja, tapi caranya gimana terserah kita gitu ya Pak? Betul. Makasih ya, Pak. Terima kasih untuk pernyataannya. Udah Ian gitu aja? Gitu aja sih Pak. Oke. Jadi berlaku ininya itu dikurangi 0 langsung ini ya. Oh ya Pak, mau nanya Pak? Ya, pertanyaan? Itu kan yang tadi pilih delta minimal 1 sampai minimal 1, delta per 5. Ya. Itu juga harus ketika menjawab soal harus dilihatin juga kan kok bisa dapat 1 dan delta per 5. Iya, biasanya kita tulis analisis pendahuluannya secara lengkap. Iya, berarti yang kotretan itu juga ditulis kan ya Pak? Iya. Betul. Kasih, Terima kasih. Siapa ini namanya? Algi, Pak. Aldi? Agi. Oh, Agi Abdurrahman. Iya. Ini apa ya? Kok saya lupa ya? Ingatnya Agi aja. Jadi akan dicari ini untuk setiap X anggota A pada akhirnya mah A-nya mah real ya pada akhirnya. Kecuali nanti limitnya limit khusus ya. F-nya tidak terdefinisi limit khusus. Untuk setiap X, untuk setiap ini gitu ya. Karena apa? Nanti pada di sini ya A-nya ya udah real kecuali asal dia di domain gitu ya pada akhirnya. Untuk setiap X anggota domain mungkin nanti digantinya. Untuk setiap X dengan biasanya langsung gitu aja. Gitu ya. Berlaku ini analisis pendahuluan. Wah, udah 40 ya. Aduh, harus cepat. -1. Pak, mau nanya. Ya, pertanyaan nama? Michelle, Pak. Ya, Michelle Josephine, pertanyaan? Kita milih deltanya itu boleh bergantung dari X gitu nggak sih, Pak? Deltanya apakah? Boleh bergantung dari X nggak? Misalnya kayak... Kalau secara definisi tidak ya? Oh, kan jadi... kamu ngomong apa? Untuk setiap epsilon terdapat delta, berarti deltanya harus bergantung dari epsilon. Untuk setiap laki-laki ada wanita, wanitanya bergantung dari laki-laki, apa ya, laki-laki wanita. Ya kira-kira gitu. Jadi pemilihan delta itu bergantung dari epsilon. Oh, ya, oke. Kasih, Pak. Ya, oke. Tapi yang lain tidak, Analisis pendahuluan ini dibagi dengan X kuadrat tambah 1. Oke, ini untuk X mendekati 1. Oke, jadi ini sama dengan apa? Saya pecah atasnya. Tuhan lama kalau kayak gini. Ngomongnya nggak boleh cepat. Ininya juga nggak bisa cepat. Nah, jadi kalau nggak saya buat gini saja. Buat gini supaya kelihatan. Jadi pada akhirnya saya pengen menaksir bilangan ini. Ya, caranya dengan cara yang sama ya. Misalkan X minus 1 kurang dari 1. Misalkan X minus 1 kurang dari 1. Akibatnya apa? Akibatnya X-nya itu
terletak antara 0 dan 1, 1 minus 1, 0, 2, oke, 0 dan 2. Sehingga apa? Yang kecil ini harus lebih kecil ya, yang bawah harus lebih besar. Akibatnya, sehingga 1 ini tentunya akan lebih kecil sama dengan X plus 1, tentunya ini akan lebih kecil dari X ditambah 1. Dan X tambah 1 ini akan lebih kecil dari mutlak X 2 tambah 1, yang sama dengan 3. Bagus. Dan pertanyaannya sekarang X kuadrat tambah 1. Ini harus lebih besar dari apa? Oke, X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 ini harus lebih besar sama dengan X kuadrat tambah 1. Kalau X-nya antara 0, 2, dia lebih besar dari apa ya? Dia akan lebih besar dari, saya pilih apa? Saya pilih 0 ya. Dia pasti jadi lebih besar dari 1 ya. Betul ya? Halo? Betul nggak ya? X kuadrat tambah 1, maka mutlaknya itu lebih besar dari 1. Betul. Atau kamu biasanya pakai ketaksamaan segitiga yang pakai pengurangan-pengurangan. Boleh ya? Kamu coba sendiri ya. Jadi saya punya, ini itu akan lebih kecil sama dengan atasnya itu 3/1 dikali dengan X minus 1. Nah, jadi coba kamu kerjakan sendiri, tapi kira-kira jadi saya pilih deltanya apa? Deltanya minimum atau infimum dari apa? Epsilon per 3 dan 1. Oke ya, kamu coba kerjakan sendiri. Nah, yang ini rada beda. Aduh, 13/43, woi. 13/43 boleh ya? Nah, yang ini kamu rada beda, kamu coba sendiri saja ya. Di buku sebenarnya ada rada beda. Kenapa? Karena nanti X min 1-nya tidak dibuat lebih kecil dari 1, tapi saya buat lebih kecil dari yang lebih kecil dari 1 lagi, setengah misalkan. Atau X min 1-nya lebih kecil dari 2. Kenapa? Karena nanti ada per bawah. Per bawahnya itu mutlak X. Mutlak X lebih besar dari apa? Lebih besar dari 0. Nanti ada 1/0 dong, nggak boleh. Jadi nanti harus saya pilih, ini X minus 1-nya itu lebih kecil dari setengah. Atau 1/3 lah. Atau 1/4. Gitu ya. Jadi nanti saya dapat nanti X-nya itu tidak lebih besar dari 0. Karena saya mau menaksir bawah kan, bawah itu harus lebih besar dari. Kalau lebih besar, kalau kamu pakai kasus ini nanti lebih besar dari 0. Kan nggak terdefinisi 1/0. Jadi saya nggak boleh pakai 0. Jadi saya pakai 1. Kalau pakai setengah jadi apa? Jadi ini terletak antara setengah sampai 1/2. Baru bisa dipakai yang di sini. Oke ya, kamu coba sendiri. Nah, untuk yang ini juga sama. Pak, mau nanya dulu, boleh nggak Pak? Iya. Ini Jason, Pak. Ya, Jason Theodos. Pertanyaan. Itu kalau misalnya kita kan kayak ini nih, bikin analisis pendahuluan, terus dalam bentuknya pecahan gitu. Misalkan, emang boleh gitu ya Pak? Jadi kayak bikin pembilangnya lebih kecil dari segini, penyebutnya lebih kecil dari segini, lebih besar dari segini, nanti digabungin gitu harus boleh? Lebih besar sama dengan dong. Ya, penyebut kan sepernya nanti kita lihat, sepernya. Iya. Jadi harus lebih besar dengan kalau yang bawahnya, yang atasnya lebih kecil sama dengan. Pertanyaan kamu? Itu boleh gitu digabungin jadi dibikin perbagian gitu, jadi pembilangnya sendiri, penyebutnya sendiri, Terima kasih, itu digabungin. bagus. Kalau enggak gini, Jason, satu-satu. Betul enggak kalau saya punya ini dia akan lebih kecil sama dengan 3 per mutlak X kuadrat tambah 1 dikali X minus 1. Betul enggak? Saya ganti yang atasnya ganti 3 dari sini. Boleh enggak? Jadi ya, ini akan lebih kecil sama dengan 3 dikali mutlak X min 1 dibagi dengan mutlak X kuadrat plus 1. Boleh nggak, Jason? Boleh. Boleh. Sekarang ganti lagi. Seper X kuadrat plus 1-nya akan lebih besar sama dengan 1. Maka ini akan lebih kecil sama dengan 3 dibagi 1 dikali mutlak X minus 1. Boleh nggak, Jason? Oh, iya. Jadi sebenarnya dua kali langkah. Saya kurang jujur ke kamu ya. Sebenarnya 2 kali langkah. Jadi ini dulu. Pantesan gitu. Pak kemarin ujian bingung Pak, San yang ada yang bagian C2. Ya oke. Saya juga lupa aja soalnya. Oke ya.
Yuk cobain yang ini yuk. Buktikan bahwa limit mutlak X itu tidak sama dengan 0. Membuktikan tidak sama dengan 0 ini mudah ya. Membuktikan dia tidak sama dengan 0 mudah. Kan saya punya gini ya. Ini kan fungsi bilangan bulat terbesar ya. Kamu tahu fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar itu apa? Nanti kalau dia 1, dia akan 1. Kalau lebih kecil dari 1, maka dia ini, gitu ya. Ini adalah minus 1. Ini adalah 1. Kamu tahu ya bentuknya yang seperti ini. Bilangan apa? Fungsi tangga lah ini nih, yang mutlak X. Buktikan di sekitar 0 tidak sama dengan 1. Caranya gimana? Negasi dari ini. Bagaimana negasinya? Negasinya gimana? Ambil, sorry. Saya mau pilih epsilon. Epsilon itu apa? Epsilon itu jaraknya kan? Jadi saya pada akhirnya pilih apa? Pilih jaraknya itu sama dengan 1. Terus apa? Ambil sembarang delta positif. Ambil sembarang delta positif. Oke. Sekarang saya ambil, sekarang apa? Mana sih? Nah, sekarang saya buktikan ada X anggota A, sehingga berlaku ini, tetapi tidak berlaku ini. Pilih X anggota A. Ya, bilangan real ya. Pada akhirnya apa? Pilih X-nya sama dengan apa? Jadi di sini supaya dia 0, supaya dia nggak 0, ya saya pilih ini aja, pilih di sini ya. Jadi saya pilih X-nya itu sama dengan apa? X-nya itu sama dengan X-nya itu sama dengan saya pilih apa? X-nya itu sama dengan saya ambil di kiri min 1 per delta. Ya, tentunya ambil sembarang delta. Ya, misalkan deltanya ini lebih kecil dari 1. Deltanya ini lebih kecil dari 1. Ambil sembarang delta misalkan, karena pada akhirnya kan saya nggak ngelihat yang di jauh dari titik 0, karena saya melihat yang di dekat saja. Nah, misalkan delta lebih kecil dari 1, maka X sama dengan minus 1 per delta, ini ada di mana? Ada di sini, minus 1 per delta ini. Jadi saya punya apa? Jadi saya punya pilih X anggota ini, misalkan ini, buktikan ini tidak berlaku. Misalkan 0 lebih kecil dari X minus 0, X minus 0 adalah X, lebih kecil dari apa? Delta, itu misalkan ini. Maka saya punya apa? Fx-nya itu bilangan bulat terkecil. Aduh, ini ada nggak ya? Bracket yang bawah. Ini. Ini dari X, ini dikurangi. Oh, pilih X sama dengan minus per delta. Perhatikan bahwa nah, kan harus memilih X, anggota A, tetapi juga harus ada di sini. Kalau saya punya X yang sama dengan 1 per delta, apakah dia antara 0 sampai delta? Ya, karena deltanya antara 0 sampai 1. Jadi saya punya ini X dikurangi 0, ini sama dengan apa? Ini adalah apa? Ini adalah minus 1 per delta. Minus 1 per delta itu di mana? Minus per delta itu di sini dong. Berarti berapa? Mutlak bilangan bulat terkecilnya? Tentunya adalah minus 1. Minus 1, minus 0. Yang sama dengan 1. Yang sama dengan var epsilon. Selesai. Jadi ini saya membuktikan bahwa menggunakan definisi. Bahwa ternyata limitnya itu tidak 0. Karena pilih epsilon, ambil sembarang delta yang kecil saja, pilih X yang memenuhi ini. Maka berlaku ini kan,
sama dengan ini, sama dengan epsilon. Artinya dia lebih besar sama dengan epsilon. Artinya dia ya memenuhi tidak ini. Artinya limit F di C itu bukan L, bukan 0. Oke ya. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Waduh, 10 menit. Apakah selesai? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, yang berikutnya buktikan limit dari ini itu tidak ada. Dia tidak ke satu bilangan apapun. Ini rada lebih rumit ya. Kenapa lebih rumit? Artinya saya buktikan untuk sembarang bilangan Y, untuk sembarang bilangan Y, limit dari ini itu tidak sama dengan Y. Itu rada repot. Kenapa? Karena saya buktikan bahwa dia tidak konvergen ke bilangan real manapun. Artinya apa? Untuk sembarang saya ambil bilangan real, untuk sembarang bilangan real, maka limit itu tidak sama dengan bilangan real yang saya pilih. Jadi ini repot sekali, sulit sekali. Tapi bisa kamu lakukan. Nanti saya selesaikan ya. Nanti saya selesaikan setelah kuliah, nanti saya selesaikan sambil kamu mengerjakan kuis. Nah, jika limitnya ada, dapat dibuktikan limitnya itu tunggal. Oke. Nah, yang berikutnya limit dengan barisan. Misalkan saya A subset R, F-nya dari A ke real, C-nya titik cluster dari A, limit F di C adalah L, jika dan hanya jika untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C, dengan Xn tidak sama dengan C, untuk setiap N bilangan asli, Fxn-nya konvergen ke L. Oke ya, kenapa Xn-nya tidak boleh sama dengan C? Lah, kan ini. Ini. X min C itu jaraknya nggak boleh 0. Apa artinya nggak boleh 0? Berarti X-nya nggak boleh C. X-nya nggak boleh C. Oke ya, makanya dia ngomong untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C dengan Xn-nya tidak sama dengan C. Jadi Xn-nya nggak boleh sama dengan C. Kalau Xn-nya sama dengan C, bisa ambil diri sendiri. Untuk setiap N bilangan asli, barisan Fxn itu akan konvergen ke L. Buktinya kamu lihat di buku. Buktinya kamu lihat di buku ya. Nah, kira-kira yang dilakukan adalah apa? Apa artinya limit dari ini itu tidak 0? Artinya apa? Artinya ada barisan Xn di A yang konvergen ke 0, Xn-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap N, dan barisannya ini akan konvergen ke yang bilangan bukan L. Kira-kira gitu. Ya, jadi kalau saya membuktikan ini tidak sama dengan 0, gampang saja. Untuk setiap ambil, sorry. Membuktikan limitnya bukan L, bukan 0. Jadi saya apa? Pilih barisan Xn, barisan Xn dengan, kalau tertib, ini susah ya. Pilih barisan Xn dengan Xn-nya adalah apa? Xn-nya adalah min 1 per N. Gitu ya. Maka saya punya, maka Xn-nya ini akan konvergen kemana? Tentu kamu tahu, ini akan konvergen ke 0. Oke ya, jadi membuktikan ini, buktikan ada barisan ini yang konvergen ke 0, dengan Xn-nya tidak sama dengan C, dan Xn tidak sama dengan, tidak sama dengan, 0, tidak sama dengan 0, untuk setiap N, oke. Tetapi barisan Fxn, ini adalah apa? Fxn-nya jadi apa? Ini adalah ini. Wow. Ini adalah ini. Betul ya? Dan ini adalah apa? Ini adalah barisan min 1/n. Loh. Ini min 1/n kan dia selalu terletak antara 0 dan min 1. Dia kalau dibulatin ke bawah jadi apa? Jadi min 1 dong. Betul ya? Jadi saya punya barisan yang konvergen ke min 1. Artinya limit F itu, limit ini itu bukan 0. Kamu ngerti nggak? Pertanyaan?
Sekali lagi ya. Jadi sebenarnya dari teorema karakterisasi itu ngomong apa? Untuk setiap, kalau saya membuktikan limit F itu ada dengan L, saya buktikan untuk setiap barisan yang konvergen ke ini, maka barisan Fxn-nya juga konvergen ke L. Itu yang mau saya buktikan. Gitu ya. Kalau buktikan dia adalah L. Kalau membuktikan dia bukan L, jangan lupa, ini jika dan hanya jika. Artinya, saya mau memilih barisan, masih tetap konvergen ke C-nya, tapi Fxn-nya tidak konvergen ke L. Jadi saya mau pilih barisan Xn yang konvergen ke 0, tetapi F dari Xn-nya itu apa? Bilangan bulat terbesar dari Xn yang adalah ini, dia akan konvergen ke, jangan lupa ini Fxn-nya dan min 1 untuk setiap n. Jadi saya punya barisan apa? Barisan min 1, min 1, min 1, min 1, min 1, yang akan konvergen ke min 1. Sehingga tidak konvergen ke 0. Akibatnya limit dari ini tidak 0. Kamu ngerti ya? Dan untuk membuktikan tidak ada, sama seperti barisan. Saya cukup buktikan, ambil dua buah barisan yang konvergen ke C, Xn dan Yn, dua-duanya konvergen ke C, tapi barisan Fxn konvergen ke L1, Fyn konvergen ke L2. Maka limitnya ini tidak ada. Bagaimana saya pilih Xn-nya? Mudah. Xn-nya saya pilih min 1/n. Bagaimana saya pilih Yn-nya? Mudah. Yn-nya saya pilih 1/n. Sehingga Xn-nya konvergen ke 0, Yn-nya konvergen ke 0, tapi barisan Fxn konvergen ke min 1, barisan Fyn konvergen ke 0. Jadi saya punya nanti limitnya itu tidak ada. Persis seperti ketika kamu membuktikan apakah barisan ini tidak divergen. Buktikannya gimana? Pilih dua subbarisan. Satu subbarisan konvergen kemana? Satu subbarisan konvergen ke L2. Karena L1 tidak sama dengan L2, maka dia tidak konvergen. Dengan cara yang sama yang ini. Karena saya punya karakterisasi dan menggunakan barisan. Boleh ya? Nanti saya lengkapi, nanti saya lengkapi ya. Ini saya pengen cepat saja. Nah, definisi keterbatasan fungsi. Fungsi f dikatakan terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan delta dari C. Ini artinya apa? C minus delta, C plus delta. Interval buka C minus delta sampai C plus delta dari C dan konstan M sehingga mutlak fx ini lebih kecil sama dengan M untuk setiap X anggota ini. Ah, ini masuk akal ya? Masuk akal ya? Masuk akal dong. Kan gini, saya punya ini ya, misalkan saya punya ini nih. Ini di C. Ini sama dengan L. L ya. Ini kan limitnya di L kan? Begitu limitnya di L, berarti saya punya C sehingga ini dong. Sehingga di persekitaran ini, maka nilai fungsinya terletak di antara L plus epsilon sampai L min epsilon. Gitu ya. Jadi pada di sini itu dia akan terbatas kalau saya hanya melihat di sini. Loh Pak, kan nilai di C-nya itu belum tentu Pak. Nilai di C-nya itu belum tentu di sini. Betul nak. Tapi kan C-nya pasti ada. Nanti pada akhirnya maksimum terbatasnya oleh apa? Pilih ini epsilonnya saya pilih sama dengan 1. Jadi terbatas oleh L plus 1 dan FC. Itu yang kamu nanti lihat di buku. Oke ya. Jadi nanti pada akhirnya kalau saya limitnya ada, di sini limitnya ada, maka fungsi ini itu akan terbatas. Tapi terbatas hanya pada suatu lingkungan tertentu. Secara umum tidak terbatas loh ya, secara umum tidak terbatas. Lah ini bisa sampai tak hingga, tapi di lingkungan kecilnya dia pasti akan terbatas. Itu yang disebut keterbatasan fungsi pada suatu lingkungan dari C. Oke ya. Nah, ini mengikuti keterbatasan, mengikuti kayak barisan ya, seolah-olah barisan. Ini seperti kamu barisan kan, kalau dia konvergen, maka dia terbatas. Kira-kira ngikutin itulah. Kira-kira ngikutin itu. Jadi kalau dia punya limit, maka kenapa saya ngomongin ini ya? Ini itu kan ilustrasi untuk ini limit dan keterbatasan fungsi. Aduh. Saya jadi frustasi sendiri. Oke ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Saya jadi frustasi sendiri. Kelamaan ngomongnya. Jadi ini F dikatakan terbatas kalau apa? F dikatakan terbatas kalau
F dikatakan terbatas, gitu ya. Nanti pada akhirnya kalau bisa saya dapatkan M, sehingga nanti ininya itu terbatas pada suatu lingkungan tertentu. Gitu ya, pada suatu lingkungan tertentu dari titik klasternya. Itu yang dikatakan terbatas. Nah, kalau dia punya limit, pasti terbatas. Kalau dia punya limit, pasti terbatas. Kenapa? Jangan lupa, ini bisa gini ya, bisa ininya. Maka dia ini terbatas oleh apa? Terbatas oleh, kan ini misalkan limitnya ini L. Maka ini paling tingginya ini adalah L plus epsilon dan L min epsilon dong. Dia terbatas antara L min epsilon dan L plus epsilon. Nilai fungsinya. Epsilonnya saya pilih 1. Nanti jadi dia terbatas antara L plus 1 dan L min 1. Jadi nanti saya tinggal lihat. Tentunya L plus 1 lebih besar ya. Nanti saya tinggal lihat. L plus 1 ini, mutlak L plus 1 ini L plus 1 ya. L plus 1 ini nanti saya bandingkan dengan FC. Nah, ini nanti akan menjadi batas yang paling atasnya. Sehingga ketika dia punya limit, pasti F-nya itu terbatas di suatu lingkungan dari C. Lingkungan dari C-nya ngikutin apa? Ngikutin dari limitnya ini. Loh, kan tadi kalau misalkan saya punya Fx min L-nya itu terletak pada persekitaran epsilon, kan ada delta. Kalau epsilonnya saya ganti 1, deltanya berubah dong. Nah, deltanya saya pilih yang sesuai dengan pemilihan epsilon 91 tadi. Gitu ya. Jadi nanti saya pilih berdasarkan itu. Sehingga kalau saya punya limit, maka F-nya terbatas tapi hanya pada suatu lingkungan dari C. Nah, ini teorema limit utama, ini cantik sekali. Ini sudah lebih dari jam 2 ya. Izinkan saya sedikit lagi. Teorema limit utama, jadi ini definisi aljabar biasa saja, kamu sudah tahu. Nah, teorema limit utama, jadi saya membuktikan ini gimana? Lagi. Aduh, ini kenapa? Lag. Ternyata kecil banget ya. Oke. Ini aja lah. Saya misalkan membuktikan ini nih. Saya membuktikan ini ya. Caranya gimana? Loh, Pak, kan limit F-nya sama dengan L. Artinya apa? Artinya Fxn ini akan konvergen ke L. Limit G-nya itu sama dengan M. Artinya Gxn ini akan konvergen ke M. Kalau Xn ini konvergen ke C. Kalau saya punya barisan Fxn konvergen ke C, maka barisan Fxn-nya akan konvergen ke L dan barisan Gxn-nya akan konvergen ke M. Akibatnya, jadi karena Fxn dan Gxn konvergen ke M, maka barisan ini gimana? Barisan Fxn, Gxn. Dia akan konvergen kemana menurut kamu? Fxn konvergen ke L, Gxn konvergen ke M, maka Fxn dikali Gxn ya, dia akan konvergen kemana? Ya ini sudah ada di barisan, dia akan konvergen ke Lm. Jadi ini otomatis diberikan karena saya menggunakan teorema karakterisasi dari barisan. Limit itu saya dekati dengan definisi barisan. Jadi semua teorema limit ini karena apa? Karena saya punya teoremanya di barisan. Bagaimana dengan teorema apit khusus, Pak? Sama. Kalau C-nya titik cluster, saya ambil karena limit F-nya ada, maka saya punya Xn-nya itu, kalau Xn-nya konvergen ke C, untuk setiap barisan Xn konvergen ke C, maka Fxn-nya akan konvergen ke L, misalkan. Konvergen ke L. Maka nanti barisannya, karena barisannya itu terletak, ini Fx. Karena Fx-nya antara A sampai B, maka Fxn-nya antara A sampai B. Maka limit dari Fxn-nya juga ada di antara A sampai B. Kenapa? Karena itu yang kita sudah punya ketika saya bicara tentang barisan. Hanya tadinya barisan AN, sekarang yang saya lihat barisan Fxn. Itu aja menggantinya. Dengan cara yang sama, teorema apit. Dengan cara yang sama, teori pengawetan tanda. Ini semua apa? Berdasarkan hasil kita di barisan. Kita hanya tinggal mengimpor hasil kita di barisan. Cantik sekali menurut saya. Karena kita sudah mengakhiri kuliah kita tentang barisan. Artinya semua ya sudah tinggal kita pakai. Dan ini semua langsung terbukti. Kenapa? Karena kita sudah punya di barisan hasil-hasil ini.
Ya, kamu coba lihat ini semua, tapi ini semua pada akhirnya hanya tinggal lihat di barisan. Oke ya, ada yang mau kamu tanyakan, maaf? Ini nanti saya lengkapi ya, ini saya lengkapi, nanti ini saya lengkapi supaya kamu bisa lihat. Nanti saya lengkapi yang ini. Yang lain kira-kira seperti itu. Pertanyaan Bapak Ibu? Agi, pertanyaan? Enrico Antonius, pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke ya, kalau nggak ada, kita sekian sampai di sini. Nah, kali ini kebetulan saya bisa mengetikkan kuisnya di Moodle. Nah, sekarang kamu coba kuisnya di Moodle. Ya, kamu coba masuk di MS Team, nanti ada notifikasi, nanti suruh kamu masuk ke fmipa19.kuliah.itb.ac.id, kamu coba kerjakan. Ya, itu kan coba-coba aja lah, kamu kan boleh lihat buku juga lah. Nah, nanti yang terakhir, buktikan bahwa limitnya tidak ada, menggunakan hasil yang di buku. Kamu coba lihat di buku teksnya ya, Hanya meniru saja, saya pengen lihat apakah kamu bisa. Cuman ganti tadinya 1/x, sekarang jadi 1/x kuadrat gitu aja lah. Ya, saya pengen lihat apakah kamu bisa bukan meniru sih ya, memodifikasi bukti yang ada di buku. Oke ya, terima kasih.